Tantinium Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sebuah bacaan, yaitu recount text. Kalau kita dengar ya recount atau kita membaca recount text, namanya juga recount ya, berarti dia mengulang cerita ya. Jadi bisa jadi namanya adalah retell story. Ya betul, karena kita akan mengulang cerita yang sudah dilakukan oleh seseorang, yakni cerita yang ada di masa lampau. Jadi pengalaman atau sebuah jurnal perjalanan gitu ya, yang sudah terjadi. Bisa juga tentang ngomongin tentang biografi seseorang ya, dari dia kecil sampai dewasa. Jadi kayak kronologisnya ya, dari awal sampai akhirnya. Dan yang pasti recount itu harus nyata. Seperti ini nih, Simpang 5 ini yang ada di Semarang. Sudah pernah kan datang ke sana? Gimana rasanya? Asik bukan? Nah, apalagi kalau masa pandemi kayak gini nih, rasanya tuh kangen banget. Nah, kalau misalnya saya bilang, kalian pernah ke Simpang 5? Dan kalian bilang, iya pernah. Oke, saat kamu menceritakan, itu adalah recount text. Oke, selanjutnya. Yes, ini dia ada water park ya, water boom. Ya, biasanya kalau anak saya tuh biasanya water park, water boom. Ya deh, apa aja deh, pokoknya water gitu ya, berenang gitu. Nah, jadi di sini kita udah bisa merasakan segernya, dinginnya, serunya. Karena apa? Karena kita pernah ke sana. Coba kalau kita mengulang cerita dan kita menceritakan ulang, dan itu adalah recount text. Selanjutnya adalah Mount Bromo. Gimana? Ada yang kangen buat daki gunung di masa pandemi kayak gini? Ya, pasti banyak deh, termasuk saya. Tapi sabarlah, dan kita harus berdoa untuk Indonesia dan juga semesta agar pandemi ini bisa berakhir, ya. Nah, selanjutnya, dari tadi sebuah tempat. Kok tiba-tiba ada profil seseorang ya, yaitu Alibata. Ya, Alibata is one of the greatest acoustic guitarist from Indonesia. Jadi nggak ada yang nggak tahu gitu tentang Alibata. Nah, apa sih hubungannya sama recount text? Jadi di dalam recount text itu juga ada teks yang menceritakan tentang seseorang dan disebut juga dengan biografi. Ya, jadi kalau misalnya ditulis oleh orang lain namanya biografi, tapi kalau nulis sendiri namanya autobiografi. Oke, kita langsung ya lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia nih main menunya. Jadi recount text itu terdiri dari beberapa menu ya di sana. Kita lihat dari definisi yang pertama. Jadi recount text di sini menyatakan bahwa is a text which retells event. Artinya dia itu menceritakan lagi sebuah kejadian yang sudah pernah dikerjakan oleh kita semuanya, atau sebuah experiences, yaitu pengalaman in the past. Yang pasti ini harus nyata ya, jadi nggak boleh dibuat-buat. Kalau memang kamu jalan ke Pulau Bali menggunakan jalur darat, ya kamu cerita jalur darat semuanya, jadi jujur gitu ya. Lalu kemudian ya tujuannya adalah inform and entertain. Selanjutnya yakni social function. Social functionnya udah kita kelihatan juga dari kata recount. Berarti ini adalah to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi memang betul ya. Jadi untuk menceritakan kembali sebuah kejadian dan tujuannya adalah untuk menginformasikan dan juga menghibur. Lalu kemudian language features-nya apa aja nih? Dalam sebuah text recount, language feature-nya adalah memperkenalkan personal participant yang biasa kita sebut juga dengan tokohnya nih. Apakah kamu menceritakan dirimu sendiri dengan menggunakan I, lalu kemudian my group, atau etc. ya. Lalu kemudian chronological connection. Ada then, first, dan lain sebagainya. Ini untuk
mempercantik sebuah teks ya. Jadi saat kita ngomong tuh ngomongnya nggak hanya terus lalu kemudian, tapi kita bisa kombinasikan dengan yang lainnya. Using linking verb, ada was, were, saw, heard. Jadi linking verbnya ini menggunakan verb 2. Lalu kemudian using action verb, ada look, go, dan lain sebagainya. Dan yang pasti menggunakan simple past tense karena ini ngomongin tentang masa lampau. Selanjutnya, ini adalah generic structure nih. Ini penting banget ya. Karena di dalam sebuah teks harus ada urut-urutannya. Yang pertama, di dalam recontext ada orientation. Orientation itu isinya ngomongin tentang tokoh, waktu, dan tempatnya. Lalu kemudian di paragraf berikutnya, yakni events. Events ini describing series of events. Jadi ngomongin tentang beberapa kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi dan kamu harus menceritakannya pada paragraf events atau generic structure yang events. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Jadi ini nih optional ya, karena ada yang memakai, ada juga yang nggak masalah. Apa itu reorientation? Jadi dia balik lagi ke atas, mengingatkan kembali pada pembaca bahwa kejadiannya di mana, siapa tokohnya, dan kapan. Lalu kemudian saat kita menulis nih sebuah recontext, apa yang harus diperhatikan? Yakni kalian harus fokus pada individual people. Jangan sampai kamu lagi ngomongin aku, tiba-tiba dia. Jadinya bingung kan? Nah, oke, lalu kemudian menggunakan kata ya yang indicate when dan where ya, where the events took place. Jadi kapan dan di mana terjadinya kejadian tersebut. Lalu kemudian write in the past tense. Jadi ini udah pasti nih ya menggunakan tenses yang lampau. Oke, lalu kemudian use action verb. Jadi menggunakan went, helped, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe dari recontext itu apa aja ya? Jadi ada diary, journal, biographies, letters, autobiographies, historical events. Jadi dalam diary itu seperti perjalanan ya, sedangkan untuk jurnal juga biografi itu tadi. Jadi ada seseorang yang menceritakan tentang kita, kisah kita gitu ya. Lalu kemudian suratnya tuh suratnya tuh menceritakan sebuah kisah ya, bukan surat kayak business letter atau application letter. Lalu kemudian autobiografis itu kita menulis sendiri tentang kronologi kita ya, dari kecil sampai besar atau bagaimana sukses dari awal sampai akhir gitu. Itu namanya autobiografis. Lalu kemudian historical events. Historical event adalah kejadian-kejadian yang bersejarah gitu. Ya, seperti misal kemerdekaan negara Republik Indonesia, pasti kan ada kisahnya. Itu dia namanya historical events. Nah, kita lihat dari bacaan alibata. Oke, di sini hanya ada 2 paragraf. Kalau kita lihat generic structure-nya, yang pertama hanya ada orientation, lalu kemudian yang kedua adalah events. Kenapa nggak ada reorientation? Karena itu adalah optional. Nah, kalian lihat bahwa orientation terdiri dari orangnya, kapan, dan di mana. Di sini ngomongin tentang alibata, full tentang alibata. Lalu kemudian yang paragraf kedua adalah events. Jadi kejadian atau kegiatan yang dialami oleh alibata sampai sukses ini. Jadi kalian bisa kunjungi YouTube channelnya alibata ya. Nah, selanjutnya ada A Journey to Mount Bromo. Di sini ada 3 paragraf. Beda ya sama yang tadi. Jadi kalau di sini ada orientation, ada events, ada reorientation. Di dalam orientation kita lihat bahwa kapan waktunya, yaitu last week. Lalu kemudian siapa sih yang sedang bercerita, yaitu I atau aku sendiri. Kemana? Ke Mount Bromo. Jadi ini udah jelas banget di bagian orientation-nya. Lalu kemudian di bagian events,
Kalian menceritakan apa yang kalian lakukan di Mount Bromo, apa yang waktu itu terjadi, dan apa yang kamu ingat, kamu ceritakan di dalam sana. Events, jadi berurutan. Lalu kemudian yang terakhir adalah reorientation. Dia mengingatkan kembali kepada pembaca, siapa sih yang sedang diceritakan, waktu dan di mana tempatnya. Oke, gimana? Sudah lebih paham ya tentang recontext. Jadi ayo kita latihan tentang recontext, karena di dalam bacaan recontext kadang nanti latihan soalnya lebih banyak menanyakan apa isi dari teks tersebut. Oke, terima kasih sudah belajar di Tantinium Channel, and have a nice day everyone.